Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwanul Hakim. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang array Q. Array Q adalah suatu bentuk implementasi antarian Q yang menggunakan array sebagai media penyimpanan elemennya. Prinsip operasi array Q adalah first in, first out atau FIFO, di mana elemen baru ditambahkan pada ujung belakang rear dan elemen yang diambil dari antrian diambil dari depan atau front. Untuk cara kerjanya, yang pertama itu ada NQ, adalah proses penambahan elemen pada ujung belakang atau rear dari antrian Q. Terus ada DQ, adalah proses penghapusan elemen paling depan front dari antrian Q. Untuk prosesnya, pertama, untuk array itu mula-mula itu adalah kosong. Selanjutnya, ketika diisi suatu elemen, array ini diisi suatu elemen, maka front yang tadinya -1 akan berubah ke 0, terus rear-nya yang asalnya -1 berubah ke 1. Terus selanjutnya, maka proses ini akan terus diulang ketika memasukkan elemen-elemen yang di sini front-nya itu di indeks ke 0, terus yang rear-nya itu ada di indeks ketiga. Terus untuk proses DQ-nya, ketika DQ itu penghapusan elemen paling depan, berarti elemen yang paling depan itu akan dihapus, berarti indeks front itu pindah ke 1, terus rear masih tetap di 3. Terus ketika dihapus lagi, maka indeks front akan pindah ke 2. Oke, selanjutnya kita ke programnya. Nah, di sini ada program yang sudah saya buat. Deklarasi pertama itu ada include untuk masukkan library-nya iostream yang biasa. Terus include stdlib.h. Terus using namespace std. Terus pertama itu untuk mendeklarasikan konstanta untuk ukuran maksimum Q. Ini const int max sama dengan Q. Terus membuat struktur data untuk membuat Q. Membuat struct Q. Di dalam struct ini ada int front, int rear, int data max. Max ini berisi sama dengan itu 5, berarti max ini sama dengan 5. Terus ada Q, key. Terus di sini untuk prosedur untuk membuat Q kosong, void create Q, terus key front sama dengan 0, key rear sama min 1. Berarti ini posisi front itu mulanya di 0, terus rear-nya itu di min 1. Terus prosedur untuk mengecek apakah Q penuh. Terus ini ada fungsi untuk mengecek bahwa Q itu penuh atau sudah penuh atau belum. Boolean is full, return key rear 9 max min 1. Terus sini ada prosedur untuk menambahkan data ke dalam Q. Void enq int data. Jika if is full, jika Q itu full, maka akan mengeluarkan output Q sudah penuh, Q penuh. Jika tidak, akan rear increment key data, key rear sembilan data, ini untuk memasukkan elemen ke dalam Q. Terus ini prosedur untuk menghapus data dari Q. Void dq if jika kosong, maka akan mengeluarkan Q kosong. Terus jika tidak kosong,
Maka akan menjalankan for untuk perulangan int i sama dengan 0, i kurang dari key rear, terus i increment, terus key data array i sama dengan key data array i plus 1. Terus key rear min. Terus prosedur untuk menampilkan data dalam queue, ada void print queue, cout data dalam queue untuk menampilkan data yang ada di queue. Terus ada perulangan for int i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan key rear, key increment, terus cout mengeluarkan key data array i, terus cout n. Terus ini ada main programnya, int main create queue untuk membuat memanggil subprogram untuk membuat queue kosong. Terus enq menambahkan elemen 5, terus enq lagi menambahkan 10, terus enq lagi menambahkan 15, terus ada print q, terus ada deq print q. Kita coba. Nah, data dalam queue itu 5, 10, 15, 5, 10, 15 akan ditampilkan. Terus di queue akan menghapus data elemen paling awal, terus ditampilkan lagi jadi 10, 15. Kita coba tambahkan lagi, tambahkan elemennya. Misal 25, 35, 45. Kita jalankan. Maka data dalam queue-nya jadi 5, 10, 15, 25, 35. Terus misal kita hapus lagi, tambahkan deq. Terus angka 10-nya akan langsung dihapus. Kita coba lagi sampai ini terus elemen 15-nya sudah dihapus. Jika terus kita kembali lagi ke PowerPoint. Nah, di sini ada kelebihan dari array QQ. Yang pertama itu akses elemen cepat karena menggunakan array sebagai media penyimpanan. Yang kedua, memiliki ukuran tetap sehingga memudahkan dalam memori manajemen. Terus yang ketiga, menambahkan dan menghapus elemen mudah dan cepat. Terus untuk kekurangannya, membutuhkan banyak memori jika ukuran antrian terlalu besar. Terus yang kedua, konsep penambahan elemen pada rear dan penghapusan elemen pada front membuat pengguna memori tidak optimal. Terus yang ketiga, implementasi array queue itu membutuhkan penanganan overflow dan underflow secara manual. Jadi kesimpulannya itu array queue itu cocok untuk bila cocok itu untuk antriannya itu kecil, sedikit gitu, gak cocok untuk antrian yang sedikit, tidak terlalu besar, karena terlalu besar itu akan membutuhkan memori yang sangat besar. Jika terlalu
banyak elemen yang ditambahkan. Sekian. Mungkin hanya di sini, sampai di sini. Semoga video ini dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.